Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Kali ini kembali berjumpa dengan Bapak pelajaran IPS, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai kondisi alam Indonesia. Baik, mari kita lihat yang pertama, kondisi geologis Indonesia. Nah, sekalian, kondisi geologis adalah kondisi struktur lapisan batuan atau lempeng yang ada di Indonesia. Nah, lempeng yang ada di Indonesia terdiri dari 3. Yang pertama, lempeng Eurasia, yang kedua, lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga, lempeng Pasifik. Ketiga lempeng inilah yang berada di wilayah dan menjadi struktur batuan atau lempeng Indonesia. Dan ketiga lempeng ini lempeng yang aktif bergerak, saling bertumbukan atau saling mendorong. Nah, lempeng Indo-Australia itu dia bertumbukan dengan lempeng Eurasia, tepatnya di sepanjang pantai Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara, tepatnya di sepanjang pantai barat, ya, baik Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumbukan di utara Papua dan Maluku Utara. Dia bertumbukan juga dengan lempeng Eurasia, ya, lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Nah, tumbukan lempeng ini memicu terjadinya gempa, ya, yaitu berupa disebut dengan gempa tektonik. Gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng. Nah, gempa ini juga bisa menyebabkan terjadinya tsunami apabila pusat gempanya berada di lautan. Nah, mari kita perhatikan agar kamu lebih paham peta lempeng yang Bapak jelaskan tadi, 3 lempeng Indonesia. Ini ada petanya, kamu coba lihat. Yang pertama, kita lihat yang merah, tanda panah merah di bawah sebelah kiri itu adalah lempeng Indo-Australia. Tanda panah merahnya mengarah ke atas, dia menuju ke lempeng Eurasia. Di atasnya lempeng Eurasia, lihat tanda panah warna merah sebelah kiri atas, dia menuju ke bawah. Jadi yang warna kuning itu adalah yang Eurasia, yang di bawahnya yang warna pink ini adalah lempeng Indo-Australia. Mereka saling bertumbukan di sepanjang batas pantai barat Sumatera dan Jawa. Kamu lihat di situ ada garis pertemuan antara warna kuning dan warna pink. Itulah garis pertumbukannya yang dapat memicu terjadinya gempa. Kemudian sebelah kanan juga ada lempeng Pasifik. Perhatikan yang garis panah warna merah itu juga mengarah ke arah lempeng yang warna kuning, lempeng Eurasia. Dia mendorong sehingga terjadi tumbukan, dan wilayah tempat mereka atau batas tumbukannya itu bisa memicu terjadinya gempa. Nah, ini anak-anak sekalian mengenai lempeng di negara kita. Kemudian akibat dari lempeng ini juga membuat negara kita banyak sekali gunung-gunung yang aktif, ya. Nah, wilayah kita Indonesia ini termasuk dalam 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania itu berada di
wilayah Indonesia bagian barat, sementara Sirkum Pasifik, jalur pegunungan Sirkum Pasifik berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan peta jalur pegunungan berikut ini. Nah, perhatikan Sirkum Mediterania tadi, jalur pegunungan Sirkum Mediterania tadi Bapak bilang dari wilayah barat. Lihat dari atas Pulau Sumatera dia masuk sepanjang Pulau Sumatera, kemudian ke Jawa, ke Bali, ke Nusa Tenggara, dan nanti menyeberang ke tengah atau di Laut Banda atau di Kepulauan Maluku. Itu Sirkum Mediterania. Kemudian Sirkum Pasifik, lihat dari atas turun ke bawah masuk ke Sulawesi. Dan dua jalur pegunungan ini bertemu di Kepulauan Maluku atau Laut Banda atau Maluku Utara. Nah, kamu bisa perhatikan. Jadi wilayah-wilayah yang ada garis merah ini adalah wilayah-wilayah yang gunung apinya aktif, ya. Jadi kita perhatikan yang tidak ada garis merahnya hanya Pulau Kalimantan, ya. Pulau Kalimantan. Jadi itu yang bebas dari jalur pegunungan yang aktif. Baik, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu paham sekilas yang Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Pak Guru. Terima kasih. Wassalam.